Oke. Alhamdulillah. Wawancarai para mahasiswa. Oke, alhamdulillah. Yang belum pakai dari apa? Biar kelihatan lebih bagus gitu. Maksudnya bagus gitu. Rambutnya bagus juga. Cuma gue udah gatel ya setengah itu. Tapi gatel. Kalau aku mah biasa. Alhamdulillah diberikan kegantengan semangat. Sama-sama. Hah? Sama-sama. Maafin ya, tapi di sini sudah gak enak deh. Takutnya beneran kena. Oh jadi ini dikasih subuhan. Oh ini, bukan. Ini aku tahu ini sobokan ini, sobokan. Bukan bang ini. Gratifikasi ini, gratifikasi. Masuk kan? Oke bang, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi kita mau bahas bang. Duh, kayak sidang ya? Ya gini bang, aku tuh plan dulu ya. Aku tuh disantarkan dari prodi verifikasi informasi. Karena bertiga bang dari FPT. Nah maksud aku mau wawancari bang itu. Jadi gini bang, aku tuh ada sebuah mata kuliah yang bernama literasi manusia. Dan aku tuh disuruh buat cari ini bang, cari konsep kayak judul apa sih bebas gimana mahasiswa. Dan aku ngambil judul kayak berat judulnya tuh bagaimana sih tindakan seorang dosen mungkin gimana sih apakah kinerja dosen mengaruhi semangat mahasiswa di kelas gitu. Nah karena kan tadi aku sama teman-teman aku udah mulai wawancara mahasiswanya. Sekarang abangnya ya. Sekarang abang yang insya Allah aku wawancari bang. Jadi sebelumnya nih bang, gimana bang kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nih bang ya? Yang pasti sehat, alhamdulillah juga selalu bersemangat ketika kita isu mental health kan kemarin sempat ada kabar tidak ternyalakan ya deh. Ya bang benar banget. Semoga bisa menjadi barang penting evaluasi buat teman-teman semua khususnya mental health tidak. Benar banget. Tuh kayak aku tuh berduka cita ya, berduka cita ya atas apa yang terjadi. Oke bang, ini masuk ke poin ya. Nah ini aku minta penjelasan bang nih, kalau menurut abang antusiasme mahasiswa dipengaruhi oleh sikap atau kinerja dosen sih bang. Ini mahasiswa tuh biar bisa semangat gitu, itu emang benarkah kita tuh disemangatin oleh kinerja dosen atau enggak? Menurut abang gimana? Oke, kalau kita ngomongin kayak kinerja dosen, kinerja yang seperti apa dulu, karena kinerja dosen itu banyak dan juga tugas dosen itu terdiri dari 4 bagian kan ya, dari pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang. Jadi kalau teman-teman bilang sesuai dulu lah bagaimana kinerja dosen, mungkin harus dibuat lebih spesifik, yaitu kinerja dalam bidang pengajaran atau pendidikan, gitu ya. Nah, kalau misalkan dikatakan bagaimana pengaruh kinerja dosen di bidang pendidikan, khususnya dalam pengajaran terhadap motivasi mahasiswa dalam belajar gitu. Sebetulnya kalau misalkan dalam beberapa penelitian yang sudah dilakukan mungkin oleh saya sendiri dan beberapa dosen-dosen lain yang memang pengamat dalam bidang pendidikan seperti itu, mungkin dari penelitian kelas atau mungkin dosen-dosen psikologi seperti itu, atau mungkin dosen-dosen yang memang latar belakangnya pendidikan, tentu akan seringkali menjadi hal-hal yang sudah banyak dibahas bahwa bagaimana komunikasi, bagaimana cara pendekatan, dan juga hal-hal lain seperti materi yang disampaikan, lalu juga itu tools ya, tools itu mungkin instrumen dalam bahasa ini ya, instrumen yang dipakai dalam pengajaran juga menjadi salah satu penyebab bagaimana orang itu atau mahasiswa itu termotivasi dengan dosen-dosennya. Seringkali kita membahas bahwa kalau kita ngomongin terkait gimana sih rasanya atau bagaimana sih mahasiswa itu merasa tertarik dengan dosen tersebut, tentu ada banyak faktornya. Nah itu salah satunya adalah keempat atau kelima itu, dari mulai komunikasi yang efektif, bagaimana metode pendekatan, bagaimana tools yang dipakai, bagaimana mungkin intunya dosen dengan mahasiswa itu juga jadi variabel yang cukup kompleks untuk. Tapi yang pasti semua itu kan menjadi kinerja ya, bagaimana dosen itu dinilai mungkin dari instansi gitu kan, juga dari mahasiswa melalui ya evaluasi dosen ya. Jadi kalau misalkan kita melihat dari mahasiswa itu mengisi dengan bagus itu kan kepada
kepada suatu dosen juga tentu insya Allah mungkin bisa disalurkan ini ya gitu dengan bagaimana kepuasan mereka terhadap mata kuliah tersebut. Ini mungkin menurut abang sendiri ya, kayak gimana sih kalau manusia yang melihat maksudnya kayak masih ketemu dosen ini kayak dari lu suka ghosting, mungkin masuk tapi cuma ngejelasin aja sebenarnya ngejelasin, main handphone sendiri dan asik itu menurut abang gimana sih kalau dosen kayak gitu? Oke, sebetulnya dosen itu banyak jenisnya dan Yeah. memang mungkin ada yang salah satunya mungkin dosen yang sibuk, mungkin dia juga memegang salah satu bentuk struktural gitu ya di Telkom University. Maka sebetulnya kalau misalkan ada dosen yang demikian, mahasiswa berhak untuk menegur dosen tersebut. Apakah mungkin kita merasa misalkan sebagai mahasiswa merasa kurang dihargai atau mungkin merasa bahwa kayaknya saya merasa nggak begitu nyaman dengan dosen tersebut karena dosen tersebut lebih cenderung fokus dengan dirinya sendiri seperti itu. Maka mahasiswa berhak untuk menyampaikan nasihat atau mungkin kritik atau saran kepada dosen tersebut supaya tidak melakukan hal tersebut di kelas atau melakukan hal seperti chatting atau mungkin ngurusin hal-hal di luar perkuliahan seperti itu, karena itu juga akan mengganggu proses belajar mengajar di kelas. Maka pendidikan komunikasinya itu tidak akan efektif. Maka ya itu silakan buat mahasiswa untuk terbuka, dan dosen juga seharusnya memiliki mawas diri ya dengan atau mengevaluasi diri juga apakah sudah mengajar dengan baik atau belum. Edo maupun dari sebetulnya dosen juga memiliki hak dan juga kewajiban untuk melakukan tracing setiap 3 minggu sekali ya, kalau misalkan 3 minggu atau 6 minggu sekali setiap bulan, bukan setiap bulan ya, setiap 3 minggu pertemuan maksudnya, supaya dosen tersebut tahu hal apa yang harus dia lakukan supaya bisa lebih dekat dengan mahasiswa seperti itu. Terus bang nih, gimana ya? Kalau masih nih kita tuh mau semangat gitu, ya itu harus semangat kuliah. Dan itu tanggung jawab dosen nggak sih bang? Kayak buat itu harus semangatnya emang terus semangat mahasiswa tuh tanggung jawab dosen atau emang kita harus ada pemicu dulu? Kalau menurut kamu gimana? Sebetulnya kalau misalkan kita ngomongin tentang semangat atau bagaimana seseorang mahasiswa itu bisa ingin gitu untuk lebih ambisius gitu dengan perkuliahannya, sebetulnya itu juga menjadi faktor yang bersifat timbal balik atau misalkan ada 2 arah gitu, karena juga mahasiswa juga tidak bisa semangat kalau misalkan dosennya tidak mendukung, dan juga sebaliknya kalau misalkan mahasiswanya justru males juga itu juga agak sedikit sulit gitu. Jadi memang namanya belajar mengajar itu kan memang 2 arah ya, prosesnya diskusi gitu kan, dan juga prosesnya itu saling bisa dikatakan transversal gitu ya, dari 2 arah, dari kita ke dosennya ataupun dosen ke mahasiswa begitu. Jadi harus ada timbal balik, jadi ada 2 feedback gitu kan, mahasiswa yang mendapatkan ilmu dari dosen dan dosen memberikan feedback kepada mahasiswa sebaliknya ataupun sebaliknya seperti itu ya. Jadi memang perlu ada proses bersamaan, jadi kayak tidak bisa gitu kalau misalkan dosen itu terus mengajar tapi yang penting udah nyampein gitu kan, nggak mungkin ya. Tapi akhirnya mungkin dari sisi nilai atau mungkin dari segi keilmuan tidak sampai ke goalsnya gitu, akhirnya malah PLO CLO nya nggak dapat. Sedangkan kan di Telkom University sendiri kita menerapkan OBE, Objective Based Learning gitu kan, atau Objective Based Education seperti itu ya. Jadi tujuan dari pendidikan itu justru arahnya ke arah objektifnya. Kalau misalkan objektifnya nggak tercapai, sama aja ya, akhirnya malah tidak tercapai di sisi CLO atau di PLO. Itu kan kalau di kampus sih bang, kasusnya kalau bisa kita lagi di rumah, lagi di kos, atau mungkin lagi di tempat tinggal gitu kan, itu motivasinya kita bisa pincu dari dosen nggak sih bang? Atau mungkin apa yang gimana? Iya betul, sebetulnya bisa saja dengan terpicu dari dosennya, asalkan dosennya juga memberikan perhatian yang lebih ya, karena kan seringkali beberapa dosen juga kalau cenderung sih dengan tidak lain ya, jadi akhirnya tidak sempat untuk memberikan masukan lebih kepada mahasiswa. Padahal sebetulnya bisa saja terjadi bahwa mahasiswa terdorong dengan apa ya, dengan motivasi yang diberikan oleh dosen, gitu kan, mahasiswa termotivasi dengan dosennya ketika dosennya benar-benar memberikan concern atau memberikan perhatian lebih gitu kepada mahasiswa. Sebetulnya bagus kok. Jadi memang untuk saat ini ya tidak semua dosen mampu untuk demikian. Masih dengan banyak kegiatan juga mahasiswa seperti itu pasti
harus bisa yang dibagi waktu. Tapi apakah jawabannya bisa? Bisa, karena ya tadi ya bahwa sebetulnya perlu adanya komunikasi yang efektif. Jika memang arahnya cuma satu arah doang, dosennya yang mengajar atau ceramah, metodenya ceramah, akhirnya tidak ada active learning di sana. Jadi tidak ada proses timbal balik yang disampaikan. Akhirnya malah seakan-akan kayak tahun 60 lagi gitu, kita malah metode ceramah yang penting dosennya selalu benar gitu kan, sedangkan kan saat ini sudah tidak benar. Iya. Bang, ini last question dari Mas Yawal. Jadi kalau ini aku minta saran dari Bang, tip and trick ini biar bisa aku sebagai mahasiswa, kamu sebagai mahasiswa itu bisa menjaga motivasi kita buat kuliah itu biar semangat terus gitu. Gak terpengaruh sama dosen dan gak terpengaruh sama lingkungan toksik dari lingkungan dosen. Tips and tricknya ada nggak? Sebenarnya kalau tips and trick itu maksudnya sebenarnya ketika teman-teman ada di suatu prodi dan teman-teman suka dengan prodi tersebut, maka teman-teman coba untuk lebih excel lebih jauh. Dan sebetulnya apalagi dengan sekarang adanya Magang Merdeka dan itu beberapa kegiatan-kegiatan yang menunjang teman-teman untuk lebih eksplor di luar prodi, tentu teman-teman juga memiliki hak untuk mengetahui atau mungkin ikut join di prodi lain ya, atau mungkin mencoba untuk mempelajari hal-hal lain yang memang di luar bidangnya, seperti misalkan kalian teman-teman dari itu dari DPA ya, DPA ada program di mana di situ teman-teman diberikan hak untuk mengambil mata kuliah di luar program studi utama. Misalkan teman-teman dari D3SI itu bisa mengambil mata kuliah di teknik komputer atau mungkin manajemen bisnis gitu, kayak misalkan mengambil mata kuliah keuangan untuk non keuangan, seperti itu juga bisa teman-teman dijadikan batu loncatan atau milestone ya, supaya teman-teman bisa mengolah karsa teman-teman dan bakat teman-teman secara lebih buruk seperti itu kan. Dan juga mungkin teman-teman juga bisa ikut kegiatan seperti Magang Merdeka seperti itu, dan juga mungkin bagian-bagian lain yang ternyata sebetulnya selama teman-teman masih menjadi mahasiswa itu memiliki peluang yang lebih besar dibanding saat teman-teman sudah lulus seperti itu kan. Karena teman-teman masih punya waktu di Telkom University, dan Telkom University juga menyediakan berbagai fasilitas digunakan untuk mengembangkan pengalaman dan keahlian. Jadi teman-teman dipersilakan untuk mengembangkan diri banyak sebetulnya, asalkan dengan manajemen waktu yang lebih baik. Tips and triknya sangat baik. Terima kasih banget. Kayak aku ya, aku sebagai mahasiswa kayak pernah dulu ya Bang, kayak kamu kayak duh, ini dosennya kok jarang datang gitu kan. Terus ada dosen kayak duh kok kayak ngeliatin gitu, kayak ngeliatinnya kayak dongeng gitu kan, kayak dia pas abang kasih bilang kayak oh ya ini memang harus dari kita ini kita harus fokus dulu gitu. Saya Bang, alhamdulillah terima kasih Bang atas waktunya. Kan Abang sibuknya sebagai dosen, aduh aku minta maaf banget karena ganggu waktu Abang ya. Mungkin kelas Bang buat teman-teman di kelas 1 nih, pesan dan pesannya Bang. Oke, buat teman-teman semua yang telah ke 3SI ya, 3SI ya, kelas 46 semoga diberikan kelancaran selalu dalam kuliahan dan lupa untuk menjaga mental health teman-teman khususnya ya, bahwa tetaplah hidup karena kalian itu hidup untuk dicintai. Jangan sampai kalian ya memilih untuk meninggalkan dunia ini hanya untuk memikirkan sesuatu yang ternyata jauh dari ekspektasi. Nggak apa-apa kok, namanya hidup ya pasti banyak ujian, tapi yang pasti ingat lagi bahwa kalian itu lahir bukan untuk menjadi tidak berguna, tapi justru kalian lahir itu pasti memiliki arti dalam kehidupan. Masya Allah, Bang, sebenarnya Bang atas waktunya, terima kasih Bang. Assalamualaikum Bang. Aku nanti mungkin izin shoot pertama boleh ya, aku izin. Jadi bisa langsung awal lagi ya. Assalamualaikum, kenalkan. Oh itu ya. Oke Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang hari ini di pekan pertama UAS gitu Bang? Alhamdulillah ya, UASnya cukup lancar dan kemudian aku juga untuk mempermudah. Oh, jadi ngawas juga ya? Kalau ngawas sih enggak sih, cuma memastikan bahwa ujian. Itu Bang, aku teman-teman semua nih di video mungkin ingin tahu nih Bang, Abang tuh siapa sih? Oke, kenalkan nama aku Hari Hasan Pandu Biasa dari program studi S1 Sistem Informasi. Saat ini mengajarkan mata kuliah keterampilan interpersonal, perilaku organisasi, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan psikologi. Wah ini kayaknya aku bisa, kalau kontrol bisa nggak sih Bang? Bisa sih, ya boleh aja sih kalau. Terus Bang gimana Bang, selama 1 semester ini Bang, mahasiswa ada kendala kan Bang? Aman?
Alhamdulillah sih kalau misalkan kendala pasti ada ya. Oh, ada. Tidak bisa memungkiri bahwa tidak masuk itu pasti semuanya lancar nih kan. Oh, iya. Pasti semuanya lancar. Tapi yang pasti memang alhamdulillah mampu untuk ditanggulangi seperti itu karena kondisinya kan untuk anak-anak juga masih memiliki banyak tekanan. Dan juga kemarin sempat ada kondisi di mana kita dibuka ya dengan kondisi adanya mahasiswa yang meninggal di fakultas kedepannya ke fakultas depan. Ya semoga ini bisa menjadi parameter supaya kita dari tim Telkom University dan juga mahasiswa bisa berkontribusi saling bersinergi untuk meningkatkan mental health di khususnya di Telkom University lah gitu. Sebagai bangsa Indonesia yang baik tentu harus juga melihat kewarasan mahasiswanya supaya saat lulus juga menghasilkan insan yang tidak hanya sehat kecerdasan tapi juga mental dan juga pribadi. Benar banget. Memang aku sama Bang Sena, pokoknya udah panggil abang ya Bang, karena udah dekat gitu. Kayaknya udah deh. Udah kan? Udah. Lu Bang, makasih Bang. Ini apa nih? Ih, buat apa? Oh, gitu. Abang jangan gitu. Ini mah abang. Karena soalnya tadi wawancara ya, wawancara juga sama teman-teman. Nah, semuanya kan jadi. Bisa kalau kayak di sponsor oleh itu pernah. Oh, beneran? Ini film apa ya? Aku mau ngeliatin dulu. Oh, kalian soal kelas udah ya? Udah kelas Bang? Udah kelas. Kelas banget ya. Nomor 4 aku 05. Iya. Dimatiin.